Halo, apa kabar sahabat Trisula? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun berada dan diberikan perlindungan oleh Yang Kuasa. Kali ini kami akan membahas tentang 4 pusaka Nyi Roro Kidul yang sangat termasyhur dan ampuh. Senjata-senjata ini bahkan dipercaya khasiatnya untuk kedikjayaan menjaga wilayah suatu daerah di Jawa. Nyi Roro Kidul merupakan Ratu Pantai Selatan yang memiliki beragam cerita sejarah menarik. Salah satunya yaitu tentang benda-benda pusaka yang juga dianggap sebagai benda milik Nyi Roro Kidul. Benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang dipercaya bisa memberi kesejahteraan. Salah satunya mustika yang berupa liontin dengan motif naga yang sangat bagus dan elegan sekali. Mustika ini dikaitkan dengan cincin batu mustika yang sering dipakai untuk pesugihan Nyi Blorong. Mustika ini adalah benda yang ampuh digunakan untuk menambah kekayaan dan menjadi pesugihan tingkat yang paling tinggi. Sebagai kodam, benda bertuah tersebut juga merupakan hasil tarikan yang sifatnya gaib dan berasal dari Pantai Selatan. Tokoh legendaris yang satu ini memang dikenal sebagai penguasa di wilayah Pantai Selatan Indonesia. Beliau memiliki kerajaan yang juga bersifat gaib dengan gerbang yang berada di Pantai Selatan. Benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang lainnya adalah keris Sonco Kencono yang merupakan jenis keris pusaka dan dianggap keramat karena diberi langsung oleh Ratu Pantai Selatan tersebut. Banyak juga benda pusaka lainnya di kalangan kerajaan, misalnya Kasunan dan Kesultanan Yogyakarta. Benda pusaka yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul itu tidak ada tumbalnya dari Nyi Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan ini sangat dikenal karena kesaktiannya, dan konon katanya ia sering kali singgah di Gua Keramat yang lokasinya berada di Desa Girirjo, Kecamatan Panggang yang ada di wilayah Gunung Kidul. 4 benda pusaka yang katanya pernah dimiliki Nyi Roro Kidul memang ada. Tak hanya Nyi Roro Kidul saja yang memiliki benda pusaka, tetapi benda itu juga pernah dimiliki oleh Prabu Siliwangi, Dewi Nawang Wulan, dan sebagainya. Baiklah sahabat Trisula, berikut pusaka Nyi Roro Kidul. Nomor 1, Tombak Cakra Langit. Pusaka milik Nyi Roro Kidul nomor 1 ini digunakan Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi. Tombak ini memiliki motif dan terdapat kitanah emas murni dengan bentuknya yang melingkar pada bagian tengah padan tombaknya. Terdapat 4 buah tombak kecil yang melingkari kepalanya. Yang kedua, tombak punjul wilayah. Tombak yang satu ini memiliki motif yang lurus dengan urat air hujan yang warnanya yaitu hitam kebiruan. Memiliki 5 ujung mata pada tombak yang arahnya ke depan. Tombak tersebut bentuknya sudah dirombak karena menjadi pengelabuan di masa depan supaya tidak disalahgunakan. Yang nomor 3, tombak Pranata Gama. Motif pada tombak Pranata Gama adalah 3 cabang tombak yang mengarah ke depan dengan urat besi aji meteor yang legam warna hitam, bersisik tanpa ada pamor, dihiasi dengan 7 buah batu berwarna merah delima. Nomor 4, Cemeti Rasul. Tombak ini sering juga disebut dengan tombak alam jagad raya. Tombak ini berupa bahan dari Nabiullah Khidir AS. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tadi dibentuk oleh Abdi Dalem Empu Jalaga Wisesa menjadi tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Lemuding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti sebagai benteng pertahanan paling kuat di kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, oleh Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Buddha Madya kuno dengan urat alam jagat raya yang selalu menitikkan air di sela uratnya. Cara merubah keris ini menurut pandang Syekh Sanusi sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu.
Sarung kerisnya dibuat dari kayu kaukah dengan dihiasi 21 batu merah delima. Keris ini tidak bisa difoto dengan kamera digital maupun otomatis lainnya. Kini keris Cemeti Rasul sedang dipinjam oleh Aullah Qutbul Muttalab Habib Ali bin Ja'far Alawi, yaitu Raja Arab Saudi. Mungkin masih banyak juga benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang belum diketahui. Namun, ada atau tidaknya benda pusaka tersebut hanya kisah misteri dengan banyak versi. Pun benda sakti yang terkenal pada zamannya, seperti keris naga sasra. Awalnya istilah nda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ular. Naga atau ular tersebut tinggal di bawah tanah. Akhirnya naga pun menjadi simbol kekuatan. Misalnya pada senjata pusaka naga sasra dan sabuk inten, banyak sekali jenis hiasan arsitektur kuno ataupun artefak dari sejarah di masa lalu. Secara umum bentuknya adalah naga atau menyerupai ular yang ukurannya besar. Naga itu memiliki mahkota di bagian kepala, ciri khas dari senjata pusaka naga sasra dan sabuk inten. Senjata tersebut ada diganti keris yang bentuknya juga berupa naga, dan juga sisiknya yang halus dengan mengikuti look dari keris tersebut. Keindahan dari bentuk keris tersebut semakin bertambah karena adanya tambahan logam emas yang terdapat di ukiran itu sendiri. Koleksi senjata pusaka naga sasra dan sabuk inten tersebut berasal dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah di abad ke-19. Naga sasra ini menjadi andalan para raja Nusantara di zaman kerajaan Majapahit dulu. Kekuatan tersembunyi senjata pusaka naga sasra ini saking terkenalnya akhirnya dibuatkan menjadi sebuah cerita-cerita sejarah di Jawa di abad ke-16 yang ditulis diawali dengan tokoh utamanya yang bernama Mahesa Jenar. Demikianlah Sobat Trisula, 4 senjata ampuh Nyi Roro Kidul, semoga bisa menambah pengetahuan dan kasanah budaya kita. Mengamalkan budaya tidak berarti musyrik. Musyrik adalah meminta sesuatu di luar dari kepatuhan atau kebenaran. Tidak semua penyembahan alam lewat media adalah musyrik. Lampahing tanah Jawa, jangan lupa sejarah tanah Jawa hingga Nusantara yang kita nikmati sekarang. Jika konten ini bermanfaat bagi Sobat Trisula, tolong di subscribe, like, dan share. Sebagai kata akhir, salam Trisula Bali.